Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umural walidaina. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadihi dengan sanadnya sampai ke Rasulullah. Babu bab fadli keutamaan dhafati lemah al-muslimin orang-orang Islam. Bab keutamaan tentang orang Islam yang lemah, wal fuqara, dan orang-orang yang fakir. Kalau satu fakirun, kalau banyak orang fakir, fuqara. Wal khamilin, dan orang-orang yang susah. Sifatnya disebut dengan humul, orangnya disebut dengan khamil. Apa humul itu? Susah. Sandalnya rancak pagat dipasang pulang, bajunya compang-camping, kehidupannya susah, buat makan pun susah, beli baju baru kadakawa. Ternyata orang-orang seperti ini, bahkan orang fakir, orang yang lemah, bahkan mohon maaf kadang disepelekan, dihinakan. Ternyata ada satu bab khusus di Riyadhus Shalihin, isinya keutamaan orang-orang seperti itu. Pasti ada, pasti ada. Di Ratu Elok ini kayaknya orangnya cukup mampu aja. Pasti ada. 1, 2, 3, 4 pasti ada. Orang yang humul, susah, segi keuangan ekonomi sulit, mau nukar benda baju hanyar Idul Fitri susah. Ada ternyata keutamaannya orang seperti ini. Seperti biasa Imam Nawawi metodenya ilmiah. Judul setelah judul Al-Quran, setelah Al-Quran baru masuk ke hadis, setelah hadis baru kata-kata yang sulit diterjemahkan. Masuk kita ke ayat Al-Qur'annya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wasbir nafsaka, tahanlah dirimu. Tahan. Ma'a bersama alladzina, orang-orang yang yad'una, senang berdoa, senang berzikir, senang berdakwah. Kalau ada orang seperti ini, tahan. Tahan. Maksudnya tahan itu apa? Jangan ancap-ancap. Aduh, sekada tahan lah. Asa hendak buka aja tetamu orang nang kayak ini. Tapi punya tetamu pejabat. Iya Pak, iya Pak. Tetamu patasan. Tapi pas tetamu orang yang suka berdakwah, orang yang senang berzikir, kayak apa masa depan nih kamu? Hancur kayaknya. Kalau aku bakal nikam nih di masjid aja gawian. Nah, disuruh Allah wasbir nafsaka. Kalau ketemu orang seperti ini, tahan. Duduk bersama mereka. Yang mana mereka sering berzikir kepada Allah, berdakwah, beribadah, bil godawat, bil godati, pada pagi hari atau siang hari, wal asyi, dan juga di petang malam hari. Yuriduna wajah, mereka hanya menginginkan wajah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada orang seperti itu di dunia ini. Ada orang yang tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan popularitas, tidak mengharapkan viral, tidak mengharapkan FYP, tidak pengen dikenal orang. Ada. Dan ternyata ada juga Pak orang yang ketujuh mengumpulkan harta, yang ketujuh popularitas, yang suka ke viral, yang pengen terkenal, pengen dunia diambil semua. Tapi kada dapat. Ada yang dapat, ada yang kada. Inilah macam-macam orang itu. Yang jelas umur pian jauh daripada ulun, pengalaman lebih banyak, banyak hidup, banyak dirasa, banyak berjalan, banyak bertemu orang, macam-macam orang. Ada yang cangkal sampai kada ingat sembahyang, ada yang rajin begawi tapi rajin juga sholat, ada yang sudah miskin kada sembahyang pulang. Punya ada orang gini sepak aja sudah. Yuriduna wajah. Kenapa memang orang yang seperti ini? Wala ta'du ainaka anhum. Jangan engkau palingkan ainaka, dua biji matamu, anhum, dari mereka. Jangan dipalingkan. Sedikit-sedikit pina melihat, ini pinanya orangnya kurang mampu nih, bejenggot nih, rancak ibadah nih, di masjid aja bermalam. Kalau aku melihat, apa yang kayak ini? Padahal disuruh oleh Allah, jangan kau palingkan. Ini melihat guru, pindah di masjid aja gurunya nih. Ini guru nih, akhirat aja yang dikejarnya nih. Miskin bisa kena aku tempat bekawan non inya nih. Na'udzubillah. Tak boleh. Jangan kau palingkan, disuruh oleh Allah. Jangan dipalingkan. Kita nih, yang kada kita palingkan, muka kita nih kemana? Artis. Penyanyi dangdut. Kada berkijib tuh Pak. Tapi muna yang suka berzikir dipalingkan. Na'udzubillah min dzalik. Di sini ada kalimat yuriduna wajah. Mereka hanya menginginkan kemuliaan dari Allah. Ini ayat wajah. Wajah ini adalah ayat mutasyabihat. Jangan diartikan wajah ini wajah Allah. Ada boleh. Madhab ahlu sunnah wal jamaah kalau bertemu dengan ayat mutasyabihat ini dua. Yang pertama tafwid, yang kedua takwil. Yang pertama apa Pak? Tafwid. Yang kedua takwil. Apa itu tafwid? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Yuriduna wajah. Mereka hanya menginginkan wajah. Apa arti wajah itu? Allahu a'lam. Artinya Allah yang paham. Subhanahu wa ta'ala, Allah yang tahu.
Apa maknanya? Enggak tahu. Serahkan maknanya kepada Allah. Atau mazhab yang kedua, ditakwil. Apa ditakwil itu? Ditakwil maknanya. Arti wajah itu apa? Mulkah. Atau kekuasaannya, atau ridhollah, keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari pernah mentakwil, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan binasa kecuali wajah. Apa wajah itu? Ditakwil oleh Imam Bukhari, mulkah, kekuasaannya. Semua akan binasa kecuali kekuasaan Allah. Kalau ada yang menerjemahkan wajah itu wajah Allah, tangan itu tangan Allah, berarti ini sesat. Masuk dia ke pemahaman mujassimah. Apa itu mujassimah? Allah dianggapnya punya badan. Batal dua ayat ini, Pak. Ayat pertama, walam yakul lahu kufuwan. Pindah kada disambung ayatnya nih. Rupanya wadahnya belum lewat pinanya nih. Gara-gara itu pinanya. Atau hari ini libur jangan-jangan nih. Oh, libur. Itu kayak pindah kada semangat nih. Batal dua ayat. Yang pertama ayat itu dan ayat kedua, laisa kamislihi syai'un. Allah tidak menyerupai makhluknya. Nah, jadi kalau ada guru apa masuk ke ayat-ayat yang itu mutasyabihat, apa artinya? Allah a'lam. Semua terserah Allah. Itu ahlus sunnah. Atau ditakwil. Nah, ini juga ahlus sunnah. Yang parah itu, yang pemahaman mohon maaf mujassimah itu wajah, Allah punya wajah, tangan, Allah punya tangan. Nah, ini rusak pemahaman seperti itu. Al-Kahfi ayat 28. Masuk kita ke dalam hadis yang pertama, an Harisah, dari Harisah bin Wahbin radhiyallahu anhu. Harisah itu meskipun ada tak marbutohnya, dia bukan binian, tapi lakian. Kadang ada ngaran-ngaran Arab ini, ngaran Arab lakian sampai ke Indonesia binian. Contohnya apa? Harisah, Atiyah. Atiyah itu lakian. Ada juga ngaran laki Arab lakian binian sampai sini lakian. Di Arab binian, di sini lakian. Contohnya apa? Iman. Iman tuh di Arab binian, di sini lakian. Harisah itu lakian. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala Harisah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, apa kata Nabi? Ala ukhbirukum bi ahlil jannah? Para sahabat, maukah kalian ku beritahukan penduduk surga itu seperti apa? Mau kan? Munya kada mau, bulikan kita nih. Tonton pengajian. Apa jawaban Nabi? Penghuni surga itu seperti apa? Kata Nabi, kullu dhaifin. Semua orang yang lemah itu penduduk surga. La haula wala quwwata illa billah. Masya Allah. Semua orang yang lemah pasti penduduk surga. Dijamin Nabi. Ada yang lemah ekonomi, ada yang lemah kesehatan, ada yang lemah popularitas, ada yang lemah macam-macam. Ternyata itu penduduk surga. Wal mutadhaifin mutadhaaf, dan juga orang yang dilemahkan, orang yang dihina, direcehkan, diremehkan, dibuli, ternyata ini penduduk surga. Berapa banyak orang diremehkan? Ada yang diremehkan gara-gara status, ada yang diremehkan gara-gara harta, ada yang diremehkan gara-gara baju, ada yang diremehkan gara-gara transportasi, ada yang diremehkan gara-gara sendal, macam-macam. Orang yang diremehkan itu ternyata penduduk surga. Lau aqsama 'ala Allah,
kalau ada orang-orang nang kayak ini, nang lemah dan diremehkan, ulun pasti yakin benar Pak, pian ini bisi keluarga atau kawan yang kadang lemah dan dilemahkan, diremehkan. Ada yang mulai dulu tukang, sampai wah ini tukang aja, rumahnya menyewa misalnya, ada. Bisa jadi kata Nabi itu penduduk surga. Ada yang mulai bahari motornya, motor paling bahari apa Pak? Supra. Merek apa pulang Pak? Oh. Apa tadi ngarannya Pak? Del Capau. Itu merek itu, Del Capau atau Supra tuh. Sampai pian bermobil, motornya itu aja Supra kada berganti-ganti. Maka bunyinya tuh hidup itu harus dipancing dulu. Di engkol tuh berapa kali hanya hidup. Lemah dari segi ekonomi. Kadang kayak ini diremehkan. Kayak apa meremehkannya biasanya Pak? Ini tuh begawi kada sugi-sugi aja. Nah, bisa jadi orang seperti ini malah penduduk surga. Jangan diremehkan, hati-hati. Hati-hati. Merasa diri lebih nih, hati-hati. Karena bisa jadi yang diremehkan itu penghuni surga. Lauak sama Allah, kalau orang nang kayak ini, nang lemah, nang kadang diremehkan, dikucilkan, disepelekan, dibully, dia bersumpah kepada Allah, la abarrah. Pasti Allah berikan semuanya kontan. Kalau dia bersumpah kepada Allah, dia pengen sesuatu, Allah langsung kabulkan. Luar biasa wali berarti ini orang-orang ini. Jangan kita menyepelekan orang lain, jangan merendahkan. Bisa jadi itu penghuni surga. Ala ukhbirukum bi ahlin nar, kemudian dilanjutkan oleh Nabi Pak. Ala ukhbirukum, maukah kalian ku beritahu ahlin nar, penduduk neraka. Kullu utullin, penduduk neraka itu kata Allah, wah nih mulai serius nih, termasuk aku di dalamnya nih. Kata Nabi, kullu utullin, orang yang utul. Utul itu di sini ghalib jaf, karing. Karing itu apa? Keras. Assalamualaikum Pak. Anak. Karing benar, keras, ketujuh membentak, bisa sarik aja. Itu kenapa tuh maulid di masjid ada boleh? Assalamualaikum Pak. Apa salam? Ini yang biasanya nang kene siapa Pak? Yang biasanya kayak ini siapa Pak? Di sebelah sana ulun mendengar pejabat ya tadi aja. Lain ulun lah. Assalamualaikum Pak. Siapa kamu? Wani bepandir anakku. Ini hati-hati nih. Jawazin, orang yang kedua penduduk neraka itu jawazin, orang yang ketujuh mengumpul-ngumpulakan harta tapi kada meleleh. Apa kada meleleh itu Pak? Kada hakun memberi orang. Kan dijelaskan di juz 30 sudah. Wa jama'a malau wa'ad dada. Jama'a malau wa'ad dada. Orang yang suka numpuk harta hitung. Wa'ad dada dihitung. Tumpuk, kumpul, hitung, stroke, mati. Kada sempat bersenang-senang. Ketujuh ngumpul harta, itu jawab. Kemudian apa? Mustakbir, kata Nabi, orang yang sombong. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pak, halo Pak. Ibu, Masya Allah, enaknya kalau disahuti nih, Bu, dalam,
Kalau ngaji penduduk ahli neraka ini Pak, nah ini perhatikan, jangan sampai keluar, tapi ulangi. Kalau ngaji penduduk, ciri-ciri penduduk neraka, jangan keluar, tapi ke dalam. Nih, cermin diri sendiri ini masuk ada. Jangan keluar. Apa tadi Ustadz yang pertama? Orang yang karing. Kayak bapak itu tahu tuh. Nah, itu penduduk neraka tuh bapak tuh. Ini karing mana tuh? Kemudian orang yang ketujuh menumpuk harta. Nah, itu kawanku tuh. Tahu aku orangnya. Ada pernah bersedekah tuh. Nah, itu ahli neraka tuh. Jangan. Bukan keluar tapi ke diri sendiri. Tunjuk diri sendiri. Ini kadang membahas tentang kejelekan. Wah, lalu aja nang dihiga. Mendengarlah dia Ustaz tadi. Nah, itu tuh orangnya tuh. Ya, ada boleh. Kalau ngaji seperti ini, jangan keluar ke dalam. Oh, aku termasuk tidak utul ini. Aku termasuk gak jawaldin. Aku termasuk ke orang yang sombong. Aku termasuk ke orang yang keras, yang kering. Aku termasuk ke orang yang suka numpuk-numpuk harta, ngumpul-ngumpul harta, dihitung, tidak pernah bersedekah. Semoga anak cucu kita tidak termasuk penghuni neraka ini. Amin. Kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, al-utullu, arti utullu itu adalah al-ghalib, keras. Dikit-dikit bemamai. Bepandir lawan anak, bemamai. Pandir lawan tetangga, lawan bini, bemamai. Tapi ada Ustaz di gawian itu, inya komandan keras. Tapi itu kan di gawian, sampai rumah, ciut jua itu tamu bini. Di lapangan mana ya kena keras. Kayak itu Pak lah. Kayak itu Pak. Di lapangan keras, hikam tuh gini. Pas tamu bini. Kemudian jaf itu kering. Tidak ada salam, tidak ada kalam, la kalam wala salam. Kering tidak. Assalamualaikum. Wal jawaz, dan arti jawaz bi fathil jim, dengan jim dibaca fathah, wa tasdidil wawi, dengan waw dengan tasdid, bil dha'i muljamah, dengan dha yang bertitik, wa huwa jamu', yaitu orang yang suka mengumpulkan, wal manu', dan orang yang tidak pernah bersedekah. Kumpul aja, tabung kada suah keluar. Padahal pengalaman itu mengatakan, ini orang Banjar kan berkisah, kadang harta tuh, ini bujur lah Pak, pengalaman masing-masing lah. Kadang ada yang ketujuh bersedekah, dikumpulkan harta-harta tuh, sekalinya tak keluar seorang, lewat mana, mobil rusak, ban bocor. Nah, itu bujur lah Pak. Nah, itu sesuai pengalaman masing-masing. Kemudian wakila, ada juga ulama Imam Nawawi juga menyebutkan artinya jawaz itu adalah dokhmu mukhtal fi misyatihi, orang yang sombong dari gerak jalannya, dari jalannya sombong. Kayak apa jalannya sombong tuh? Kayak binaragawan. Tapi bukan berarti binaragawan sombong, maksudnya cara jalannya. Amun binaragawan karena kayak itu berjalan, misalnya orang menjim tuh di jalan kayak ini lucu. Kenapa? Karena ganal awaknya. Tapi punya kada berotot berjalan kayak ini nah. Nah, ini ada yang terjemah, ada tafsiran seperti ini. Wakila ada juga yang berkata, Imam Nawawi juga mengatakan ada tafsir lain, al-qasiril batin, orang yang pendek tapi berjalannya kemenge, kemaki, sombong. Ini parah lagi, sudah halus awak, hati-hati. Tapi jangan sampai karena melihat orang tunas berjalan kayak ini, itu ahli neraka tuh. Itu neraka tuh. Jangan keluar tapi ke dalam. Lanjut, an Abdul Abbas. Selanjutnya di hadis kedua dari Abdul Abbas, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Qala, Sahal berkata, marra rajulun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang berjalan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan.
Faqala li rajulin indahu jalis. Sahal bin Sa'ad berkata kepada sahabat yang lain. Di sini disebutkan rajul. Rajul di sini rajul di sini Sahal berkata kepada Abu Dzar. Jadi ada Sahal, ada Abu Dzar. Kata Sahal berkata kepada Abu Dzar, "Ma ra'yuka fi hada?" Berarti ada Nabi, ada Sahal, ada Abu Dzar. Lewat orang. Abu Dzar, "Ma ra'yuka fi hada rajul?" Apa pendapatmu tentang orang yang lewat tadi? Kata Abu Dzar apa? Rajulun min asrafin nas. Rajulun orang min asrafi paling mulia, terhormat. Maksudnya terhormat itu apa? Petinggi, bajunya bagus, mahal, kelihatannya mewah. Ini orang yang mulia, terhormat. Hada wallahi hariyun. Orang ini demi Allah, kata Abu Dzar, in khotoba ayyunkah. Kalau ia meminang anak gadis orang, pasti langsung diterima. Mulai zaman wah ini kayak apa tuh orangnya bentukannya Pak? Bermobil, bejas, jam tangan Rolex, cincinnya yang seini itu batu apa tuh Pak? Ada melihat orang cincin yang biasanya kan seini halus-halus saja, ini ada seini nah, itu batu bara kan bisa tuh. Orang ini mulia, kalau dia melamar pasti diterima. Wa in syafa'a, kalau orang ini minta tolong pasti ditolong. Atau makna lain, kalau dia menolong orang lain pasti orang hakun. Fasa kata Rasulullah SAW, melihat Abu Dzar lawan Sahal tadi berkisah, berdiam Nabi. Sakata, diam. Summa marra rajulan, kemudian ada lagi Pak, orang lewat. Berjalan. Faqala Rasulullah SAW. Sekarang Nabi yang berkata, Abu Dzar, amun yang ini Bang, yang berjalan tadi, kayak apa pendapatmu? Faqala Abu Dzar, laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, orang yang berjalan tadi min fuqara'il muslimin. Orang yang fuqara, fakir, miskin, ada bisi harta, ada berduit, ngalih hidupnya. Padas juga muntung Abu Dzar. Tapi fakta, yang lewat tadi bujur orang fakir. Hadza hariyun, orang yang lewat tadi wahai Nabi, in khotoba la yunkah. Amun ia melamar anak gadis orang, ditolak mintuha. Adalah pakai itu Pak. Mungkin nanya pengalaman-pengalaman nih, ada yang melamar anak gadis orang ditolak nih, mana ya orangnya? Pinanya hadir Bang. Ada orang seperti itu. Permisi, assalamualaikum Pak, permisi. Assalamualaikum, ulun niatnya hendak berdatang. Oh mohon maaf, hari ini libur, rumah tutup. Tadi banyak ada, sudah hendak melamar anak ulun. Tadi banyak Bang, sudah pinambah antri tadi, bermobil berataan. Pian, begojek sekalinya. Orang seperti ini kalau melamar anak gadis orang, tidak, kada bakal diterima. Wa in syafa'a, kalau dia menolong orang lain, orang itu kada hendak ditolongi. Biar ku tolongi Bang, enggak ikam koler, jangan ikam, yang ini aja nah. Jangan ikam, yang ini aja menolongnya aku. Nah. Wa in qala, kalau dia berkata, orang yang tadi yang lewat tadi, itu Nabi kalau orang itu bepandir, la yusma'u liqaulihi. Orang kada hendak mendengar. Adalah Pak orang kayak itu Pak. Amunnya aja berkata, kada didengari. Izin instruksi, ulun ada usul. Usah. Lagi rapat, rapat perusahaan. Ya bagaimana? Ada usul untuk kemajuan perusahaan kita? Ada usul, tapi orangnya pina miskin. Pak, usul Pak. Aduh usul. Makan habis nih, tenang aja. Aduh usul. Disepelekan, diremehkan orang seperti ini. Faqala Rasulullah,
Kemudian Rasulullah berkata, apa kata Nabi? Kata Abu Dhar, kan orang yang hina, kalau menikah, kalau melamar kada diterima, kalau mau menolong kada hendak ditolongi, kalau ingin menyambat berkata kada didengari. Ternyata apa kata Nabi? Perhatikan Pak. Perhatikan. Kata Nabi, orang yang kedua ini hadza khairun min mil'il ard. Orang ini lebih baik daripada seisi dunia. Orang yang kedua ini lebih paling baik daripada seisi dunia. Mislah hada, orang yang kayak ini. Nah, ayo hati-hati. Yang ketujuh, meremehkan orang kadang lewat penampilan, lewat transportasi. Ikam tuh harus banyak pandir, bisa gini. Kada penting juga pandiran ikam tuh. Nah, sebelum kita meremehkan orang lain, ulun yakin bener Pak, bukan sebelum meremehkan orang lain. Sebelum pian jadi orang yang sukses nang kayak ini, pasti pian dulu awal-awal suah nang kayak ini. Bujur lah Pak. Bujur lah Pak. Oh, berarti pian bahari suah jadi penduduk ahli surga Pak. Ternyata orang yang seperti ini yang disepelekan, yang kadang perkataannya kada didengari, yang kalau misalnya hendak melamar anak gadis orang kada diterima. Kenapa? Wah itu Bang, kada bisi apa-apa, penampilan pinalusuh. Ternyata orang yang seperti ini, Masya Allah, kata Nabi, khairun mil'il ard, lebih baik daripada seluruh isi dunia. Nah, luar biasa Pak. Jadi mulai saat ini jangan lagi kita meremehkan orang tuh. Karena bisa jadi yang pian remehkan itu atau yang kita remehkan malah jadi itu penghuni surga. Memang kita ini kadang kalau penampilan macam-macam, penampilan kurang wah versi dunia, itu kadang disepelekan juga Pak. Ulun suah juga, bersandal gapit, berjalan, bermasker kayak itu. Tetamu orang, mohon maaf, hendak bapak pian kesini aja, dulu hendak pengajian. Kadang ngarannya sesuai penampilan itu Bang. Karena memang yang dipandang ini, kadang ada juga orang masuk toko iPhone, wah bersandal aja, pindah bekaos, kada apa-apa. Maksudnya kada bekaos, kada apa-apa tuh, karena kada wah tuh pang penampilan, sandal seadanya. Pelayannya kayak apa Pak? Kada melayani. Ini kayaknya kada menukar juga Bang. Betakun-takun aja nih. Tapi punya ke toko itu bejas. Hanya respect, hormat. Nah, jangan. Karena di balik itu semua ada kemuliaannya sendiri. Mudah-mudahan kita bisa menghormati orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Qauluhu hariyun, kemudian kata Imam Nawawi, hariyun bi fathil ha wa qasrir ra tasdidul ya ay hakik, orang yang pantas. Wa qauluhu syafa, syafa itu bi fathil fa, menolong. Berarti Pak, amunnya ada orang yang meremehkan orang lain, menyepelekan orang lain, itu sudah ada dari zaman dulu. Semoga kita kada termasuk yang seperti ini. Melihat dulu ke kanan, kondisi masih ada tertulis 6 menit lagi, membaca hadis selanjutnya pendek. Lanjut Pak sedikit, izin boleh. Lanjut. Melihat dulu kondisi, pindah semangat benar. Mantap hari ini. Ini munya kada ada wadah ini pindah semangat, munya ada wadah pindah ngantuk nah. Berarti isuk kada sebuah wadah Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Allah meridainya. Qala Abu Sa'id berkata, ihtajatil jannatu wan nar. Nah, ini cerita yang menarik dari hadis Nabi. Dari Nabi bersabda, ihtajatil jannatu wan nar. Kata Nabi, surga dan neraka itu behualan. Tekelahi, bersesambatan, berkelahi behual. Kayak apa surga dan neraka? Nah, tugas kita beriman aja, percaya. Kenapa?
kata Nabi. Seperti apa bahwanya? Allahu a'lam. Kata Nabi, surga dan neraka ini bahwa faqalatin nar, neraka berkata, fil jabbaruna wal mutakabbir. Kata neraka, penghuni aku ini fil jabbar wal mutakabbir. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang dongkak, orang yang ketujuh meremehkan orang lain, orang-orang yang merasa tinggi. Itu penghuniku, kata neraka. Wa qalatil jannah, surga berkata, penghuniku siapa? Fid du'afa innas, orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah. Du'afa. Du'afa ini kadang dikaitkan kalau di Indonesia apa Pak? Dengan istilah yatim. Yatim dan du'afa. Berarti bisa jadi orang anak-anak yatim itu penghuni surga. Nah, kenapa? Lemah. Kata surga, fidu apa innas, dan penghuni aku ini orang-orang yang lemah, wa masakinuhum, dan orang-orang yang miskin. Berarti ulun nang bisi mobil jadi jamaah sini termasuk lah. Termasuk Pak ya. Amin. Kenapa aminnya pindah sunyi nih? Oh, sudah masuk jam-jam terakhir Pak ya. Faqadallahu bainahum. Mendengar tadi surga dan neraka tadi saling berkelahi, faqadallahu bainahuma. Kemudian Allah mendamaikan keduanya. Apa kata Allah? Innakil jannah, kau surga, rahmati, rahmatku itu arhamu biki man sya'a. Kata Allah, rahmatku itu adalah kunci untuk masuk surga, dan aku merahmati orang siapa saja yang aku kehendaki. Berarti rahmat Allah itu maknanya apa Pak? Luas. Wa innakin nar, dan engkau wahai neraka, azabi, azabku. U'adzibu biki man asya'u, dan aku mengazab orang-orang yang aku kehendaki. Walikailakuma alayya mil'uha, dan semua adalah terserah aku, yaitu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini kita dapat info dari Nabi bahwasannya yang pertama apa? Ternyata surga dan neraka ini kalau jua berulang Pak. Lain pian aja Bang. Oh, lain pian. Jamaah sini kada ketujuh bahwa jamaah yang sana kenapa? Masjid jauh sana. Masjid jamaah sini kada ketujuh bahwa kada tahu sini. Amin. Nah, itu harus kita imani. Dan ternyata penduduk surga ada cirinya sendiri, penduduk neraka juga ada cirinya sendiri. Siapa penduduk neraka? Orang-orang yang sombong. Kita berdoa mudah-mudahan anak cucu kita tidak termasuk jadi orang yang sombong. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. 3 hadis kita baca, yaitu kesimpulannya beberapa. Yang pertama, keutamaan orang-orang lemah. Jangan kita sepelekan orang-orang yang fakir, orang-orang yang susah. Allah menjelaskan, wasbir nafsaka, tahan dirimu kalau bertemu orang yang susah itu, bantu mereka. Jangan mengalihkan pandangan kita kepada mereka. Kemudian jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang sombong, orang-orang yang kering, dan orang-orang yang suka mengumpulkan harta, dihitung lalu tidak ada bersedekah. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita ini menyepelekan orang lain. Sebagaimana kata Nabi, ternyata orang yang disepelekan itu, yang katanya kalau dia berkata tidak didengarkan, ternyata orang ini mulia di akhirat dan di dunia. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita ini dijadikan oleh Allah majelis yang penuh berkah, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang penuh dengan manfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang telah kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.